Nah, lapang sibuknya tergantung kita. Jangan menunggu lapang. Kalau kita menunggu ke lapangan, hanya kita bangkit beribadah kepada Allah, menggunakan waktu yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita menunggu ke lapangan, kita dikatakan orang yang bodoh. Dan itu merupakan tanda kehinaan kita. Artinya, kesusahan, kesengsaraan yang panjang bakal kita hadapi di akhirat. Dari Al-Hikam, berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, ihalatukal a'mala ala wujudil farag min ru'unatin nafsi, yang artinya menundanya engkau, melambatkannya engkau akan amalan-amalan atas adanya kelapangan, termasuk kebodohan diri. Itulah artinya hikmah yang ke-18 ini. Penjelasannya adalah idza kana al-'abdu mutalabbisan bihalin min ahwalid dunya kat-tijarah wa nahwiha wa kana lahu fiha syughlun yamna'uhu min al-'amal bil a'malis shalihat wal wazaifid diniyah wa ahala dhalika al-'amala ala faraghi min tilkal ashghal wa qala idza tafarragtu 'amiltu dhalik fadzalika min hamaqati nafsi. Apabila adalah seorang hamba berkecimpung dengan keadaan dari keadaan duniawi. Apabila seorang hamba bergelut dengan urusan-urusan duniawi seperti perdagangan dan seumpamanya, dan adalah bagi dia seorang hamba tadi pada keadaan tersebut kesibukan yang mencegah dia, yang menghalangi dia daripada beramal dengan amal-amal yang saleh dan tugas-tugas keagamaan. Dan dia menunda yang demikian amal itu atas kelapangannya dari yang demikian itu kesibukan-kesibukan. Dan dia berkata, apabila aku telah lapang, maka aku akan beramal saleh yang demikian itu. Maka yang demikian itu adalah merupakan kebodohan seorang hamba tersebut. Nah, ini manusia, ini hamba Allah, orang yang sangat sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia. Baik inya bertani, baik inya berdagang, baik inya pegawai, apapun keadaannya, dia sibuk. Dan kesibukannya itu menghalangi dia daripada beramal saleh, daripada melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang semestinya. Kada sempat lagi inya beramal saleh, kada sempat lagi melaksanakan tugas-tugas agama karena kesibukannya tadi. Dan dia menunda yang demikian itu beramal saleh atas waktu lapang dari itu kesibukan-kesibukan tadi. Dan dia mengatakan, apabila aku nantinya sudah lapang, maka aku akan beramal-amal saleh itu. Nah, orang seperti ini di dalam agama dianggap orang yang bodoh ngarannya.
Para muhibbin rahimakumullah, tugas-tugas keagamaan, amal-amal saleh yang mesti dilakukan oleh orang yang berakal adalah perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan, tafakkur yang kita dituntut untuk melakukan itu. Nah, orang ini kada kau barar lagi tafakkur, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid-wirid, kada sempat lagi membaca Quran sekian lembar sehari, kada sempat lagi berselawat sekian ratus, kada usah sekian ribu, kada sempat lagi silaturahmi karena banyaknya kesibukannya. Dan dia mengatakan, kaina aku mun sudah lapang bisa ain itu. Ini lagi sibuk, lagi banyak urusan. Nah, bila mana demikian halnya, kita ini dianggap bodoh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sehari semalam ada waktu 24 jam. Nah, bagaimana orang yang berakal itu mengelola waktu 24 jam ini? Bagaimana mestinya orang yang punya akal bisa mengelola waktu 24 jam ini dengan baik, dengan yang diridai Allah? Di dalam Suhuf Ibrahim disebutkan, hendaknya waktu itu dibagi 4. Ada waktunya dalam 24 jam itu kita munajat kepada Allah. Seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, termasuk di dalamnya bersalawat. Nah, ada waktu dalam 24 jam untuk itu. Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu dia muhasabah dirinya. Muhasabah itu artinya ada menghitung kembali. Sekarang sudah berapa umurku? Berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan untuk agama? Berapa banyak waktu kuhabiskan untuk dunia? Berapa banyak dosa yang diperbuat? Nah, dimuhasabah diri. Nah, dalam 24 jam sehari itu mestinya ada waktu untuk itu. Nah, yang ketiga, dalam 24 jam itu ada waktu untuk tafakkur, untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini memerlukan tafakkur, memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memikirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan apa yang disampaikan oleh para aulia Allah. Nah, dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk itu. 3. Dan yang keempat, di dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Ada waktu untuk itu. Nah, bila kita bisa mengelola yang demikian, maka kita dianggap sebagai al-aqil, orang yang berakal. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam 24 jam itu guring kada dihitung. Jadi guring kita berapa? Misalnya yang kita cukup 8 jam, itu paling banyak guring. Lebih pada itu, ujar Imam Ghazali, kada manusia. 8 jam itu sudah paling full guring.
Nah, jadi waktu 24 jam, 8 jam itu kita guring. Guring itu artinya nilainya 0. Kada jadi napa-napa, kada ada dosa, kada ada pahala. Ini guring nang kada ada niat apa-apa, guring semata guring. Orang nang mengertinya guring berniat untuk hak tubuhnya, berniat agar supaya kuat bangunnya kaina. Nah itu jadi ibadah guringnya. Ini guring nang biasa 8 jam. Kalau niatnya baik makin bagus lagi guring itu. Ada niat-niat guring supaya guringnya jadi ibadah 8 jam. Jadi yang tersisa waktu lagi berapa? 16 jam. 16 jam lagi waktu. Nah 16 jam inilah yang kita bagi 4. 16 jam inilah yang dibagi 4. Saparapat itu mestinya untuk urusan duniawi. Nah saparapat untuk urusan duniawi. 3/4-nya urusan akhirat. Berapa seperapatnya? 4 jam lah. Nah 4 jam berarti 12 jam lagi. Nah 12 jam itu kita gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu. 12 jam itu kita gunakan lagi untuk sembahyang, untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk silaturahmi, untuk kebaikan-kebaikan. Nah demikianlah orang yang disebut akil, orang berakal. Bila mana kita banyak kesibukan-kesibukan urusan duniawi yang lebih menguasai waktu kita, lalu kita tunda untuk melaksanakan yang demikian tadi, kain aja kunang kayak itu kawa, wah ini kada kawa lagi. Mun 4 jamannya sehari berdagang kada kawa lagi. 4 jamannya lagi sehari kada kawa. Kayaknya dulu nih tuh. Kayaknya ada aja saatnya nang bujur-bujur kayaknya aku ke akhirat beramal itu nang pol seharian. Ada kayaknya saatnya menuah ini kada kawa. Nah ini menunjukkan kita orang bungul ngarannya. Kada orang pintar nih tuh. Min hamakati nafsi, termasuk kebodohan diri. Kita berpikir macam itu. Nah, di mana seginya kebodohan kita, maka kita ini dipadahkan bodoh bila macam itu. Kayaknya jaba amal, ini kada kawan lah. Ini banyak, itu banyak lagi masalah. Kayaknya dulu bila kayaknya mulainya nih, bujur-bujur. Nah, bila kayak itu kita dikatakan bodoh. Di mana bodohnya? Wahamakatuhu min salasati aujuh. Bodohnya itu dari 3 sisi. Al-awwalu isaruhu dunya 'alal akhirah allati hiya marji'uhu wa watanuhu al-haqiqi wa dha'fu imanihi biqaulihi ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Bodohnya itu yang pertama adalah dia mengutamakan dunia dari akhirat. Itu pertama. Waktu nang mustinya 4 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, dibaliknya. 12 jam untuk dunia, cuma 4 jam untuk akhirat. Bisa kada sampai juga 4 jam. Nah, ini orang ngarannya mengutamakan dunia atas akhirat. Sedangkan akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Wawatanuhul hakiki, tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya perantauan kita untuk menuju akhirat. Macam orang-orang pekerja nang dari Jawa, nang dari daerah mana-mana, ini bekerja di tempat kita. Satu saat pikirannya pasti akan pulang ke tempatnya. Maulainya di sini berhimat untuk membangun tempat ini. Kecuali pikirannya pacang kada bulik lagi ke sana. Kalau pikirannya pasti kembali ke tempatnya, ini di sini hanya mencari sangu, hanya mencari tabungan, hanya mencari bekal untuk bulik kena ke kampungnya, membangun rumah di sana. Nah, membangun apa di sana. Nah, itulah contohnya pengembara. Jadi tempat kita dunia ini hanya tempat
sementara kita melewati untuk menuju tempat yang sebenarnya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengisahkan bahwa perumpamaan dunia ini adalah orang yang berada di kapal. Nah, kapal di tengah laut. Begitu kapal ini berjalan dengan penumpang-penumpangnya, ujar kapten kapal, kita singgah satu mat di pulau. Nah, kita singgah satu mat di pulau ini untuk mencari bekal, untuk istirahat, untuk apa. Kayaknya kita berbuatan pulang ke kapal ini dan berangkat lagi. Turunan penumpang kapal di pulau. Nah, itulah dunia. Adalah orang kapal yang turun ke pulau itu berpikir bulah rumah di pulau. Kadada. Kenapa? Karena ini pacang singgah satu mat saja. Adakah berpikir membuka perusahaan di pulau itu? Kadada. Bila di pulau ini kena kunyuk, kapalnya berjalan, dimakan binatang buas. Ditinggalkan orang. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Dan contoh-contoh membuktikan berapa manusia yang mati meninggalkan gedung. Berapa banyak manusia yang mati meninggalkan duit miliaran rupiah. Nah, jadi kebodohannya pertama itu adalah mengutamakan dunia atas akhirat, yang mana akhirat itu tempat kembali dan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan kelemahan imannya dengan firman Tuhan, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu ujar Tuhan lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal akil, orang yang berakal, menja'alad dunya mazra'atan hasanah lil akhirah. Orang yang berakal itu orang yang menjadikan dunia tempat bercucuk tanam yang baik bagi akhirat. Wal akil menja'ala aktsara awqatihi lil akhirah. Orang yang berakal, orang yang menjadikan sebagian besar waktunya untuk akhirat. Nah, di situ kebodohan yang pertama. Dia lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Makanya ingat tadi kainagin dulu urusan akhirat tuh. Ini masih banyak kesibukan lagi, kayaknya ada aja saatnya. Nah, ini kebodohannya pertama berarti dia mengutamakan dunia atas akhirat. Asani yang kedua, kebodohannya itu taswifuhu bil amal ila waqtil farag wa qad la yajiduhu bal yakhtatifuhul maut qabla dzalik. Yang kedua kebodohannya itu adalah menunda kaina kepada waktu yang lapang, yang terkadang dia tidak sampai kepada waktu yang lapang itu dijemput oleh kematian. Kadang-kadang kada sampat lapang matinya. Jantung mendadak mati. Mati kecelakaan kendaraan. Mati apa? Padahal ini sudah punya angan kaina mun sudah lapang kaina ayo beribadah. Nah, belum sampainya lapang sudah dijemput oleh maut. Satu, au yazdadu syugluhu, atau siapa tahu kesibukannya bertambah terus. Kayaknya hanya bila lapang, kayaknya hanya bujur-bujur beribadah. Kenyataannya bertambah terus kesibukan nih. Selalu bertambah. Tahulah kita kada tahu. Nah, akan datang bisa lebih sibuk pada hari ini kada tahu. Lianna asghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din, karena kesibukan dunia ini selalu membawa kepada kesibukan yang lain. Aw ya'tariduhul marad wa la yastati'u bihil amal, atau di tengah jalan dia datang penyakit kada bisa lagi beramal. Kainagin beramal dulu. Stroke kawala lagi beramal. Kada kawal lagi. Berjalan kada kawal lagi nuntut ilmu. Stroke sudah di kursi roda ditunjol. Nah, maka bila mana orang ini seperti keadaan demikian, sakitnya orang ini, kada beramalnya orang ini sia-sia.
Lain jaka orang nih pak amal dahulu, ngapa ibadat, itunya garing. Begitu garing kada kau lagi beramal, tetap ditulis Tuhan terus. Nah, nyobaannya karena garing dulu pak amal orangnya. Amun dahulu kada pak amal garing, nah kayaknya aku mensihat beramal ya. Ya Tuhan lawasnya jam sihat kada beramal-amal. Nawafil hadis disebutkan dalam hadis inna aktsara syahi ahli nar minat taswib, bahwasanya kebanyakan teriakan orang neraka itu akibat menunda-nunda tadi. Nang terbanyak orang masuk neraka akibat menunda. Kayaknya aja dulu tobat. Masih tanggung lagi nama ala-alang. Gawian nih malah alang. Kayaknya aja dulu ini masih awur lagi sibuk. Kebanyakan orang neraka itu akibat taswib. Inna aktsara syahi ahli nar minat taswib. Nah, 2 sudah kebuduhannya. Asalis yang ketiga kebuduhannya itu qad yafrugu minal asghal wa qad da'ufat niyyatuhu wa himmatuhu li sababin minal asbab. Bisa-bisanya waktu nang jaranya bila lapang kayaknya beramal. Ada waktu lapang. Siapa tahu niatnya sudah lemah. Himmahnya sudah lemah. Banyaknya orang nang lapang kada beramal. Banyak. Begawi kada, apa kada, duduk pada kakaruan. Ada beramal kada juga. Kenapa? Ini niatnya sudah lemah. Nah, niatnya sudah turun. Karena ada sebab-sebab lain. Apa sebabnya dahulu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila perkataan-perkataan para aulia, sabda-sabda Rasul, firman-firman Allah yang menyuruh kita bangkit untuk beribadah kepada Allah mengetuk hati kita. Mengetuk hati kita. Tapi kita kada mahirani. Dengarnya sudah bisa. Nah, kayaknya mendengar pulang arahan-arahan agama nih, kada mahirani pulang. Nah, akhirnya orang ini bisa ditutup oleh Allah, hatinya dikunci sama sekali. Nah, itu jadi lemah niatnya. Nah, Allah itu bila mana mengetuk hati kita untuk beribadah, mesti disambut walaupun sedikit. Dalam hati ini ada datang ilham dari Allah. Kan jaka berzikir gitu 10 kali barang. Bila itu kada dihiraukan, kayaknya kada datang lagi ilham-ilham seperti itu. Ada kita mendengar apa hadis Nabi masuk ke dalam hati kita bahwa membaca salawat itu baik. Nah, itu ngarannya ilham Allah kepada hati kita. Salawat itu baik. Nah, terima 3 kali barang bersalawat, tanda kita menerima pemberian Allah ini. Bila kita kada hiraukan itu, kayaknya kada datang lagi mau hidayah-hidayah seperti itu. Nah, jadi 3 macam itulah dianggap bodoh tadinya. Orang menunda-nunda amal itu karena 3 macam tadi dianggap bodoh. 1, mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal Tuhan sudah jelas mengatakan akhirat lebih baik. Yang kedua, menunda-nunda amal itu padahal kada tahu barangkali kita mati sebelumnya, barangkali garing, barangkali kada ada lagi waktunya. Yang ketiga, barangkali kaina itu lemah niatnya. Minan nas man razaqahumullah malan wa sihhatan fa in ammaruhuma bi ta'ati maulahum faqad syakaru wa rabihu ribhan azima. Setengah manusia orang yang diberikan Allah harta dan kesehatan, jika dia gunakan keduanya itu dengan taat kepada Tuhan, maka dia mensyukuri dan beruntung yang besar. Orang diberi Tuhan sudah kesehatan, diberi Tuhan harta banyak, digunakannya kesehatannya untuk taat kepada Allah, harta digunakannya untuk taat kepada Allah,
orang ini beruntung. Beruntung yang besar dan tergolong orang yang bersyukur. Wa in dayya'uhuma bi an syaghalu bi jam'il mal wat takasur wat talazzuz bis syahawat faqad khasiru khusranan 'azima wa kafaru bi hatainin ni'matain wa huwa min alamatil khidlan. Apabila dia menyia-nyiakan umur, sihat dan harta. Ini beri Tuhan harta, diberi Tuhan sihat, tapi disia-siakannya. Dia sibuk dengan jam'il mal wat takasur. Dia sibuk dengan mengumpulkan harta dan berbanyak-banyak harta. Dan bersenang-senang dengan syahwatnya. Maka orang ini mendapat kerugian yang besar dan dia kufur dengan nikmat sihat dan nikmat harta itu. Dan itu merupakan tanda kehinaan seseorang. Nah, tanda kehinaannya artinya bakal jadi penghuni api neraka maksudnya. Nah, kita ini selama ini sihat saja awak. Rajaki murah aja. Tapi waktu kita banyak untuk urusan-urusan yang selain taat kepada Allah. Nah, itu alamat kehinaan kita. Alamat kesusahan yang panjang bakal kita hadapi di akhirat. Tandanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa mencari yang halal itu kan ibadah. Menafkahi anak istri itu ibadah. Dan itu adalah benar. Aku hari ini mau kada dagang di rumah, kada bebares, anak kada berduit. Jadi hari ini aku turun berusaha. Hari ini turun berusaha, seapa hasilnya untuk nafkah keluarga. Nah, ini nang ibadah. Ini nang bila mati fisabilillah. Orang ini di rumah kada ada lagi bekalnya. Baras kada ada di rumah, duit kada ada, turun berusaha memberi makani anak bini. Anak kada turun di rumah kada bisa apa-apa, turun berusaha ini mencari nang halal. Nah, ini nang halal ibadah. Bila mati sabilillah. Ini nang alasan nang tepat. Kalau kita banyak berisi harta, duit banyak berisi di rumah, baras begudang di rumah, turun berusaha mencari halal, menafkahi anak bini itu kada cucuk alasan itu. Bagaimana setahun kada habis gudang itu dimakan. Nah, itu kalau masih bercari artinya tujuannya takasur. Takasur itu apa? Memperbanyak harta dan itu dikutuk oleh Tuhan. Alhaakumut takasur dalam Quran tuh. Jadi orang mencari harta ini kalau tujuannya menafkahi bini, anak, keluarga, itu fisabilillah. Kalau tujuannya takasur, banyak-banyak mengumpulkan, nah itu nang dicela. Nah, kesibukan-kesibukan itu yang mengurangi, kesibukan-kesibukan itu yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-18 daripada hikam Athaiyah ini. Yang kesimpulannya adalah hendaknya kita jangan menunda beramal salih itu. Menunda kepada waktu yang lapang. Kalau kita kadang maulah lapang, kelapangan itu sulit datang. Nah, lapang sibuknya tergantung kita. Jangan menunggu lapang. Kalau kita menunggu ke lapangan hanya kita bangkit beribadah kepada Allah, menggunakan waktu yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita menunggu ke lapangan, kita dikatakan orang yang bodoh dan itu merupakan tanda kehinaan kita. Artinya kesusahan, kesengsaraan yang panjang bakal kita hadapi di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah dan taufik agar dapat mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini.